Murti. Saya Abdul Husni. Kami akan membahas tentang manajemen risiko pasar. Manajemen risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri dari dua, yang pertama risiko spesifik dan yang kedua risiko pasar umum. Manajemen interest rate risk biasa disebut dengan risiko suku bunga. Risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan dipengaruhi akibat perubahan suku bunga pasar. Ada 3 macam risiko pasar. Yang pertama, risiko pada situasi suku bunga dan saham. Yang kedua, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Dan yang ketiga, konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bangsa domestik yaitu kondisi satu ekonomi global, stabilitas ekonomi dalam negeri, stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Bila ketiga hal ini terjadi terus dan tidak mendapat penanganan yang serius, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu berubah dari yang diharapkan oleh banyak pihak, khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis, baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Saya akan bahas tentang exchange rate risk. Dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Hedging merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak memulihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain: yang pertama, kontrak forward malas merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah mata uang tertentu yang dipertukarkan dengan mata uang domestik pada suatu tanggal di masa mendatang. Yang kedua, future keuangan merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang ditentukan. Yang ketiga, opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga tertentu atau sebelum tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Yang keempat, swap mata uang mencakup pertukaran saat ini dan di masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan. Hedging perlu dilakukan? Tidak. Manajemen risiko falas melalui hedging tidak akan menambah nilai perusahaan manajemen tidak lebih pintar dari pasar. Jadi, hedging tidak akan membawa manfaat apa-apa. Yang perlu dilakukan oleh hedging yaitu manajemen risiko falas melalui hedging akan membantu dalam meningkatkan mutu perencanaan perusahaan, tidak perlu memiliki perencanaan yang akurat atas aliran kas. Risk value at risk yang biasa disebut penilaian risiko pasar. Risiko pasar adalah kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Risiko ini dapat bersumber dari risiko pasar dari trading book dan risiko pada banking book. Contoh penilaian risiko pasar: bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, di mana negara pasar obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat. Bank membeli pulsa asing USD dolar, di mana dalam pulsa rupiah akan menurun bila nilai tukar USD melemah. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.